Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat maghrib Masjid Al-Furqan Kompleks Umas yang berjabah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita sehat-sehat. Apalagi tadi ada rencana senam ya, sehat, semakin sehat alhamdulillah. Cuma untuk lansia ini berapa umurnya? Kepastiannya berapa? Mengenal boleh 4 tahun. Ada yang belum. Tergantung panitianya kan. Lansia. Alhamdulillah sekali lagi kita sehat-sehat dan masjid semakin banyak layanan sosialnya, sehingga kita akan merasakan ada manfaat atau langsung dari masjid untuk kesejahteraan umat. Memang masjid ini dibangun dalam rangka untuk memberi layanan kepada umat, bukan hanya layanan ibadah, tapi juga layanan-layanan yang lain. Salah satunya adalah aspek kesehatan kita. Ini rutin sebulan. Pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada salah catatan ya, karena ini terakhir kan bulan Sa'ban, kita membaca di sini surat 32 ya, surat As-Sajdah. Kita menyebutnya Sajdah, surat 32. Kalau Sajdah itu tempat ini, tempat sholat. Tapi kalau Sajdah itu artinya sujud. Di bahasa Arab ini bisa dibarisi, bisa tidak, tapi konsekuensinya berbeda-beda. Seperti Jum'ah dengan Jumu'ah. Kalau Al-Quran menyebutnya Jumu'ah, mimnya berbaris Jumu'ah, tapi muncul dalam bahasa kita Jum'at. Jadi itu bahasa yang soal bahasa. Surah As-Sajdah ayat 12 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara, dan seandainya engkau melihat. Seandainya ini ya berarti kan pada waktu itu belum melihat. Seandainya, apa yang seandainya kau lihat? Izin mujrimuna, ketika para pendurhaka itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di sisi, yakni di hadapan kekuasaan Tuhan mereka. Niscaya engkau akan melihat pemandangan yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Ketika itu mereka berkata, Rabbana absarna, Tuhan kami telah melihat apa yang disampaikan oleh para rasulmu dulu. Wa sami'na, dan mendengar suara neraka atau hardikan malaikat yang dahulu kami ingkari. Farji'na na'mal shalihan, maka kembalikanlah kami ke dunia tempat beramal. Nanti di sana kami akan mengamalkan amal yang saleh, na'mal shalihan, inna mu'minun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin yang sungguh sempurna keyakinannya. Nah, ini berarti kan orang sekarang disuruh membayangkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Inilah yang disebut dengan fiksi. Fiksi itu bukan fiktif. Fiksi itu sesuatu yang dikhayalkan ada, dan menurut agama benar-benar akan ada. Ini bisa juga menghayalkan sesuatu ada
ada, tapi kan ada, itu namanya mitos, itu namanya takhayul, khurafat. Hati-hati jangan makan hintaro di barang pohon panas, akhirnya bisa jadi naga. Nah, itu mitos. Itu kan gaya orang Bahari memadai kata-kata supaya jangan mengambil hintaro titik kurang yang hintaro mocir. Hintaro mocir ini maksudnya hintaro di luar jadwal. Jadwal titik hintaro itu kan subuh. Cuma mungkin salah makan apa? Makan roti. Kalau ternyata berubah jadwal gitu. Nah, biasanya hamiling kan makan titiknya. Nah, tambah kali berdadak lawan apa namanya? Lain. Lalu itu hapas niur. Nah, ya itu mau ngejar bisa kita. Jadi kita ini dalam beragama ini ada fiksi-fiksi. Anak-anak yang rajin nonton film di 21 sekarang ini banyak film fiksi, film-film yang kalau dulu seperti Kura-Kura Ninja tahun 80-an, lalu tahun 90-an itu muncul menjadi sebuah kenyataan. Jadi fiksi itu suatu khayalan-khayalan yang dimungkinkan ada. Nah, dalam kaitan dengan ayat ini soal neraka, soal siksa yang diancamkan oleh Allah kepada mujrimun. Mujrimun itu orang-orang yang durhaka. Mujrim itu dari kata jarama itu dosa. Mujrim pembuat dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah pekerjaan yang berlawanan dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul yang membawa kepada kemungkaran, kezaliman, kerusakan. Dalam Al-Quran banyak ayat yang dimulai dengan lau ini, walau ini kan, seandainya ini. Ada ayat yang terkait dengan orang meninggal kan, walau tara, seandainya kau tahu kan, al-malaikatu yadribu wujuhahum, malaikat memukul muka mereka. Lalu mereka berkata, akhrijuhum, keluarlah kamu. Itu cerita orang-orang yang kufur kepada Allah meninggal dunia. Pada saat meninggal itu, kata Allah, malaikat memukul mukanya, sehingga bisa jadi orang meninggal itu dalam keadaan berteriak dan sebagainya. Maka oleh karena itu, salah satu daripada ciri husnul khatimah adalah orang yang meninggal dengan tenang, bahkan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau mengucapkan Allah. Itu menunjukkan ketenangan di masa-masa akhir hidup kita menghadap sakaratul maut. Tapi kata Allah, kalau kau tahu orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar itu, pada saat dia meninggal malaikat memukul muka mereka. Nah ini kan seandainya. Lalu itu kan menjadi sebuah fiksi yang sebenarnya ada dan terjadi, tetapi kita disuruh membangun sebuah khayalan agar khayalan itu menjadi sebuah visi. Visi itu artinya penglihatan ke depan, yang penglihatan ke depan itu akan mengatur langkah-langkah masa sekarang. Nah kan kalau mungkin dia membangun masjid di belakangnya yang batal ini ada visinya, pada dia mungkin bikin visinya, apa visinya? Artinya penglihatan ke depannya apa? Oh misalnya pusat dakwah Banjarmasin Timur. Artinya ke depan itu dia melihat bayangannya pusat dakwah Banjarmasin Timur di sini. Sehingga di sini dikembangkan desain dakwah yang lebih luas dan variatif. Ada salah satu masjid di Banjarbaru itu, masjid, tapi masjid itu ada masjid kaum tua, ada masjid kaum muda. Jadi masjid itu kaum sadang, masjid kaum sadang. Yang sekarang ini kan banyak sudah masjid-masjid ini kaum tua ada, kaum muda ada. Karena
juga. Awam itu kan dia tukang masjid ya. Jadi peringatan nuzulul Quran. Nah, yang biasanya hari-hari besar Islamnya ada nuzulul Quran. Biasanya kan nuzulul Quran ini berbitaan, kan, sumbangan. Lalu kita ditawarkan nggak konsumsi, kemudian mengiau ceramah dan tukang kaji. Ada sidin ini sebagai panitia masjid ingin membuat acara yang berbeda. Nuzulul Quran dibikin dalam kegiatan pembagian paket sembako. Jadi ulihan permintaan tadi tukarakan sembako dibagi kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Itu nuzulul Quran. Karena di sini nuzul kan turun. Quran itu artinya Quran. Quran yang turun dari langit ke bumi. Itu artinya Quran yang membumi. Quran yang diwujudkan dalam kehidupan nyata. Salah satunya kehidupan nyata itu banyak orang fakir dan miskin yang memerlukan bantuan. Maka nuzulul Quran itu di sini ada mesti ceramah, ada mesti mengaji. Yang penting sembako tadi sampai turun. Kata-kata sembako saya dari langit gugur sampai ke bawah ke rumah-rumah orang fakir dan miskin. Nah ini namanya kan inovasi dakwah. Jadi kalau di sini nanti misalnya pusat dakwah Banjarmasin Timur, maka akan ada inovasi dalam kaitan dakwah. Itu namanya piksi. Sepeda piksi itu apa? Sepeda. Kalau bisa diubah ya, berarti salah nomornya. Piksi itu mesti ubah aja mesti. Ya. Torpedo ya, torpedo belakangnya ada pakai fiksi. Ya itu mungkin maksudnya sepeda masa depan. Artinya ada tertinggalin manuver apa? Remnya lah ada aja lah. Remnya batis saja. Kita bahari kan remnya batis tapi bersandal. Lalu sandalnya hancur. Nah, bener-bener masa sandalnya hancur sampai sandal. Sandalnya dimakan ban. Itu bahari itu. Karena kita sepeda bahari kan kayak sepeda unta. Nah, mungkin fiksi tadi itu masa depan dalam kaitannya dengan rem. Ya Allah. Tapi artinya bahwa visi atau visium, orang menyebut juga dengan visium atau fiksi, hal-hal yang terjadi di masa depan dan bisa dilihat dengan mata hati dan pikiran di masa sekarang, itu akan membangun langkah-langkah. Jadi sama saja dalam sebuah organisasi. Misalnya visinya Muhammadiyah itu apa? Nah, misalnya Islam yang berkemajuan. Untuk maju ini harus ada inovasi-inovasi. Maka kemudian diwujudkan inovasi pendidikan dan TKO. TKO itu kan penolong kesehatan umat, ya. Penolong kesehatan umat atau umum. Penolong kesejahteraan umat ya. Oh ya, TKO. Jadi Muhammadiyah itu sangat besar jasanya dalam bidang inovasi pada aspek kesehatan dan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Nahdlatul Ulama sangat piawai dalam bidang inovasi pelaksanaan ajaran agama. Nah, selawat-selawat muncul yang baru-baru kan. Inovasi juga ini sama-sama inovator. Nah, orang Muhammadiyah mengembangkan lembaga pendidikan swasta, tetapi memiliki akreditasi yang sama bahkan melebihi dari yang negeri. Maka orang oleh Muhammadiyah kan dengan biasa Muhammadiyah ini bisa kuliah di luar negeri dan hanya di daerah masing-masing. Luar negeri itu swasta. Di mana sekolah ya? Di luar negeri ya, swasta. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itulah Al-Quran menggambarkan hal-hal yang terjadi di masa depan.
depan agar kita mengatur langkah-langkah di masa sekarang. Nah, makanya di ayat 12 ini Allah menggambarkan bagaimana orang-orang yang salah dalam hidupnya itu nanti menyesal. Dia mengatakan, Rabbana absarna, ya Allah, kami benar-benar telah melihat apa yang disampaikan oleh para rasul. Melihatnya dengan mata kepala karena sudah di akhirat. Nah, karena kalau di akhirat itu penglihatan kita terhadap peristiwa-peristiwa akhirat itu sudah dengan ainul yakin, ain yang meyakinkan, fakta-fakta empirik yang bisa kita observasi dengan mata kepala. Itu artinya ainul yakin. Ketika di dunia melihat peristiwa akhirat itu hanya dengan mata ilmu, dengan ilmu yakin. Itu juga yang digambarkan oleh Allah di dalam surah At-Takatsur, Al-Haakumut Takatsur. Sikap takasur itu membuat kalian lalai, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang kubur. Lalai sampai mati lalai. Karena apa? Karena takasur. Takasur itu artinya berlomba pada prestasi duniawi, lupa dengan akhirat. Yang bagus itu berlomba prestasi duniawi untuk mempersembahkan kehidupan akhirat. Nah, itu hebat itu. Banyak orang kaya yang dermawan. Nah, itulah. Jadilah masjid. Banyak orang-orang cerdas yang memiliki konsep-konsep pembangunan. Nah, tapi pembangunannya bujur-bujur dibangun. Jangan BTS dibangun mestinya 300. BTS itu batis kan? Batisnya dibangun. Saya kemarin membaca harian Kompas halaman 6 ya, yang terbit kemarin. Ini atau hari ini ya? Hari ini mungkin ya. Karikaturnya itu bagus sekali ya. Harian Kompas itu karikaturnya itu lucu dan hebat sekali, kreatif. Jadi ada BTS yang dipasang separuh, kemudian ada orangnya di atas, lalu ada rabah BTS-nya. Nah, jadi yang di bawah ini kuliah, Pak, hati-hati kalau BTS-nya rabah hilang sinyal. Nah, lalu ada si anak si ibu yang mau kuliahnya, dia anak siapa lagi dia namanya ditangkap KPK nih ya. Mau kan siapa lagi yang akan ditangkap KPK? Ini kan ngeri sekali kan, korupsinya ini 8 triliun. 8 triliun itu kalau untuk orang Pak Baras, Pak masih gitu ya. Pak Nuwan masih gitu ya. 8 triliun itu duit bertanda. Ada yang kemana? Itu kan atas kan duit ya. Dari anggaran 11,5 itu 8-nya hilang, menguap. Jadi banyak yang kadada gitu, pada yang ada. Jadi hebat sekali nih, dan ini terjadinya sudah beberapa tahun kasusnya, hanya terbongkar. Nah ini KPK menelisik lagi bansos beras di Kementerian Sosial. Ini mirip masa-masa ketika menjelang pemilu tahun 2019. Menjelang 2019 itu korupsi sangat banyak. Oleh karena itu ada yang menghubungkan ini adalah kos politik pemilu. Jadi orang mencari duit agar pemilu. Nah, sekarang ini kan tidak mudah untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan ini. Karena media terbuka, KPK mungkin juga sudah terus didorong oleh masyarakat untuk bekerja keras, maka hampir semua kasus korupsi itu bisa dibongkar, meskipun mungkin belum tuntas ya. Nah jadi kalau sudah di akhirat itu nanti takasur itu kata Tuhan berbahaya. Maka Tuhan mengingatkan, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin. 3 kali kalla. Nah, kalla
aturnya jangan. Tuhan menangati kan? Tuhan menangati kalau kasihan, berat. Kalla sawfa ta'lamun. Kalau kau takasur, nanti kamu akan tahu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Jangan, nanti kamu akan tahu. Kalla law ta'lamun ilmal yakin. Jangan, karena kalau kau tahu dengan ilmu yakin saja. Ini kita sekarang ini kan ilmu yakin nih, karena kita baru masuk ke akhirat. Ada lagi kita melihat neraka kayak apa. Kita tahu lagi kita. Cuma ilmu kita, pengetahuan kita bisa memahami melalui informasi Al-Quran. Lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunna al-jahim. Jadi kalau kita dengan ilmu saja itu sudah bisa melihat jahim. Tapi penglihatannya dengan ilmu. Nah, tapi kata Tuhan, setelah la tarawunna al-jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Nanti kalau kau sudah di akhirat, engkau akan melihat dengan empirik, dengan data-data empirik. Ainal yakin. Ain itu bendanya, materinya. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada waktu itu kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah diterima. Nah, jadi Al-Quran ini hebat sekali. Bukan hanya berbicara masa lalu, masa sekarang, tapi juga yang akan datang. Jadi 3 dimensi waktu itu lengkap diceritakan oleh Al-Quran untuk membangun kesadaran manusia. Yang masa sekarang juga banyak dibicarakan kan oleh Al-Quran. Di ujung surah Yasin itu ada ayat kan, walau tara apa ini aman bahwa laha malikun. Ini tidak ada bahan pada hafal Yasin nih. Coba kita ngaji Yasin sedikit. Jadi ya, surah 36 ya. Oh 36 Yasin. Itu bagus di ujung surah Yasin itu peristiwa sekarang. Jadi Al-Quran itu bicara yang lalu, nabi-nabi, sejarah-sejarah itu bicarakan. Al-Quran juga bicara yang akan datang akhirat, tapi Al-Quran juga bicara yang sedang terjadi sekarang. Surah 36. Nah, ini dia. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman wa hum laha malikun. Ini kisah masyarakat Mekah yang profesinya sebagai peternak dan pengembala an'am ini binatang ternak. Jadi kata Tuhan, apakah mereka tidak tahu bahwa yang menciptakan binatang ternak itu Kami, kata Allah. Fahum laha malikun. Lalu Allah berikan hak kepemilikan kepada mereka. Maka jadilah mereka pemilik binatang ternak. Wa zalalna lahum bi faminha rakubuhum wa minha yakulun. Bahkan binatang ternak itu Kami tundukkan kepada mereka sehingga jinak, dan sebahagian daripada yang jinak itu bisa mereka jadikan tunggangan dan juga bisa mereka sembelih untuk dimakan dagingnya. Ini kan profesi dan situasi existing pada saat Al-Quran diturunkan bagi masyarakat Arab. Jadi artinya Al-Quran bicara yang sekarang. Walahum biha manafi wa masyaribu afala yashkurun. Ayat 73 ya. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dari minuman dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Jadi kalau Al-Quran bicara sekarang, itu Al-Quran bicara tentang rahmat, nikmat, karunia yang harus disyukuri. Kalau bicara masa depan tadi itu tentang isium. Bicara masa lalu sejarah yang menjadi pelajaran ibrah. Nah, tapi masyarakat Arab pada waktu itu wattakhadzu min dunillahi alihatan la'allahum yuhsyarun. Mereka ini kada bersyukur lawan Tuhan, bahkan mereka menyembah selain Allah. Lucunya la yastati'una nasrahum.
yang disembah itu tidak punya kekuatan untuk menolong mereka. Wa hum lahum jundun muhdarun, bahkan mereka sendiri menjadi penjaga terhadap Tuhan-Tuhan itu. Jadi terbalik. Mestinya Tuhan yang menjaga, ada ini yang menjaga Tuhan. Nah, ini situasi sekarang yang terjadi pada saat Al-Quran turun. Diarahkan agar manusia ini bersyukur. Jadi kalau kita bawa ayat ini ke situasi sekarang, ya kita bersyukur dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Semuanya ini kita orientasikan untuk bersyukur kepada Allah, untuk dipersembahkan mencari ridha Allah. Syukur kita sehat, syukur kita punya waktu yang luang, syukur kita masih segar dan sebagainya. Nah, kita gunakan. Jangan sampai seperti yang disinggung ini, tak balik-balik berpikirnya. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan, yang mestinya Tuhan itu dimintai pertolongan dan bantuan. Justru yang terjadi mereka menjadi jundun. Jundun itu prajurit ya, tentara ya. Mereka menjadi tentara penjaga pelindung terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Anda balik berpikirnya. Balik ya, mestinya Nabi yang menjaga Tuhan, mestinya Tuhan menjaga kita kan. Iya karena Abu Dua, iya karena saya kan akhirnya kita minta kepada Allah supaya menjaga kita. Tapi yang terjadi masyarakat di situ adalah mereka menjaga Tuhan. Wala yuzunga qauluhum inna na'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Mereka ini pulang memberikan ucapan-ucapan yang menyakitkan kepada Nabi dan para sahabat, tapi kata Allah, sudahlah. Wala yuzunga qauluhum, tidak perlu membuat engkau sedih hai Muhammad. Ucapan-ucapan mereka itu yang mengatakan gila, tukang tenung, tukang sihir, tukang syair, tukang dusta ya. Majnun, kazzab, sahir, kahin, itu 5 itu dialamatkan kepada Nabi kita dan para sahabat. Bahkan ketika Nabi berada di Madinah dan kemudian siap melaksanakan umrah, itu ada juga kampanye hitam lagi di situ. Mereka mengatakan sebentar lagi rombongan Muhammad akan memasuki Mekah dan mereka ini sedang berada dalam situasi sakit, demam. Artinya apa? Hati-hati kita di Mekah nih, jangan berbarak dan tertular. Nabi mendengar ini bisikan-bisikan mereka ini yang membuat beli kampanye ini bahwa Nabi dan para sahabat ini masuk Mekah membawa virus. Nah, ujian Nabi ini aja untuk membuktikan bahwa kita ini kadang-kadang kita buka bahu. Nah, itu yang menjadi latar belakang akhirnya mengelilingi Ka'bah itu dengan cara membuka bahu untuk menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabat itu orang sehat semua. Jadi macam-macam dialamatkan kepada Nabi ini, yang intinya mereka tidak setuju dengan Nabi ya. Nah, tapi Allah mengatakan fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak perlu qauluhum, ucapan-ucapan mereka itu yahzunka, membuat engkau sedih, karena sesungguhnya kami kata Allah mengetahui, mencatat apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka nyatakan. Nah, bahkan awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin wa idza huwa khasimun mubin. Yang padahal dua ini jiwa batin itu ada dalam surah Yasin. Nutfatin, lain batin artinya nutfah. Ada jadi jawab dalam Quran jawab batin. Nah, padahal maksudnya di sini awalam yaral insanu, apakah manusia tidak tahu anna khalaqnahu min nutfatin, sesungguhnya kami menciptakan dia dari air. Wa idza huwa khasimun mubin, tapi tiba-tiba manusia itu menjadi khasimun mubin, musuh yang nyata. Artinya kalau dari air itu kan sangat lemah ya. Bahkan di ayat sebelumnya kan wa man nu'amirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Manusia itu kalau diberi umur panjang, maka di ujung umur itu akan kami kembalikan kepada situasi awal.
Maksudnya itu kekuatan fisik menurun. Jadi kita ini seperti gunung kan, begitu naik nanti akan turun. Kadang-kadang orang tuh semakin tua semakin kuat. Kecuali pakai doping. Tapi kalau pakai doping tuh, atau pakai kental ayam 3 biji lalu kulit-kulitnya, tapi karena kalah juga, terbaik juga lemah juga. Makan kental ayam lalu kulit-kulitnya. Jadi kalau sudah kita Tuhan ya makanya senam itu khusus tuh. Nah, kalau boleh kayak orang anum, makanya tadi belum betapa menganum di kaum 4 kira-kira kalau boleh ini karena ini khusus gerakan-gerakannya khusus senam jantung untuk lansia. Ini lansia itu mungkin di atas 60. Beda senamnya dengan anak-anak usia 40 ya 35 itu masih dengan hard rock gitu kan, lagunya lagu rock yang keras gitu. Tapi kalau ini slow saja. Nah jadi manusia itu kenapa? Ya kata Tuhan, awalam yarani kesana kalau nanti faida wa masih mungkin. Padahal dulu dari air, tapi tiba-tiba menjadi penentang, menjadi melawan terhadap kebenaran. Wa darabana masalan wa nasiya khalqan qala may bilizam wa yaramin. Sampai orang-orang Mekah dulu tuh mengambil sedikit izam itu tulang, ambil tulang dibawa kepada Nabi. Hai Rasul, hai Nabi, ini tulang ini sudah terpisah daripada yang lain-lain. Bagaimana bisa hidup menjadi manusia lagi kalau sudah di akhirat? Nah, ujar Nabi dilajari oleh Tuhan kan, qul yuhyihallazi ansha'a awwala marrah. Yang menghidupkan tulang itu adalah yang menciptakan awalnya. Kalau Allah menciptakan awalnya bisa, maka Allah akan mengembalikan yang sudah ada menjadi ada lagi, pasti bisa. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Allah Maha tahu dengan setiap ciptaan. Alladzi ja'alakum min asyajaril akhdari nara. Begitu juga Allah telah menciptakan dari pohon yang hijau api. Api itu saja ada. Lalu pohon berdempetan, ditiup oleh angin, bergesek di situ ada daya listrik, muncul api. Asalnya ada api, jadi api. Bisa itu diciptakan oleh Tuhan, apalagi menghidupkan manusia yang telah mati, bisa. Artinya menciptakan dari sesuatu yang ada menjadi ada, bisa. Apalagi menciptakan sesuatu yang ada dari menciptakan sesuatu dari yang sudah ada. Kita ini kan ada nih, lalu meninggal, berarti menghidupkan kita setelah meninggal ini artinya menghidupkan dari sesuatu yang sudah pernah ada. Tuhan menciptakan sesuatu dari yang nol saja bisa. Seperti tadi menciptakan apinya. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mislahum. Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan yang seumpamanya? Nah, artinya manusia itu kecil urusannya. Bala wa khalaqul alim. Tentu dia adalah Maha Pencipta dan Maha Tahu. Innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah itu idza arada syai'an, kalau dia ingin sesuatu, fayaqula lahu kun fayakun. Dia mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di dalam genggamannya kekuasaan seluruh langit dan bumi segala sesuatu, dan kepadanya semua akan dikembalikan. Nah ini kan suasana existing sekarang yang terjadi bagi masyarakat Arab yang dibangun oleh Allah melalui Nabi kita. Nah, jadi Al-Quran itu bicara masa lalu, museum ya, masa lalu kan museum, bicara masa sekarang dan juga bicara masa depan. Nah ayat 12 daripada ayat surah Sajdah tadi, ayat 32 itu berbicara di masa yang akan datang. Nah, sehingga masa depan itu diharapkan menjadi pemandu masa kita sekarang. Saya kira ini yang dapat menjelaskan. Mungkin sudah hampir waktu di saya. Berapa menit? Pulau saja. Agak tersalah begini. Kalau kita berikan, karena diceramahi bisa berikan. Nah, baik. Nah, lalu pada ayat 13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qaul
ajma'in. Dan kalau kami menghendaki, kata Allah, memperbanyak yang taat, niscaya kami akan berikan secara otomatis kepada tiap-tiap jiwa, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang siap menerima iman maupun yang menolaknya. Semua kami berikan petunjuk baginya, sehingga mengamalkan tuntunan kami tanpa pilihan dan tanpa ujian. Akan tetapi telah berlaku perkataan, sehingga telah menjadi ketetapan dariku bahwa manusia harus diuji dalam kehidupan duniawi, dan sesungguhnya yang taat akan aku anugerah surga, dan sesungguhnya aku pasti akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka dan gagal dalam ujian. Aku akan beri siksa kepada mereka di sana bersama-sama. Jadi ayat 13 ini tidak mengajarkan Jabariyah atau fatalisme, bukan. Kalau kita baca secara harfiah, ini bisa mengajarkan fatalisme atau Jabariyah. Artinya orang masuk surga ini memang dari awalnya sudah baca masuk surga, ada nanti dalam neraka ini sudah dari awal diciptakan baca jadi neraka. Oh tidak seperti itu pemahamannya. Pemahaman ayat 13 ini, ya tadi seperti saya bacakan tadi, kalau kami menghendaki memperbanyak yang taat, niscaya kami akan berikan secara otomatis kepada tiap-tiap jiwa. Wala in syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Tetapi kan tidak. Allah ingin menguji. Nah, jadi sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah Allah ingin menguji. Jadi hidup ini adalah ujian, tantangan. Makanya kita diberikan piranti untuk menghadapi tantangan ini. Pertama, pirantinya adalah petunjuk. Yang kedua adalah akal sehat. Akal sehat. Dia kalau menonton YouTube Rocky Gerung, wah itu merasa urun ujul gitu. Jadi Gerung kan, bagaimana kita ini mengatakan pemilu ini harus berkualitas? Padahal kualitas itu dibangun berdasarkan akal sehat, dan akal sehat itu ada di perguruan tinggi. Sementara orang dilarang berbicara, berdiskusi politik di perguruan tinggi. Ada mungkin di sini kita dapat orang yang kapabilitas. Yang kita dapatkan hanya orang-orang yang elektabilitas. Artinya pemilihnya banyak. Tapi apakah yang dipilih banyak di bawah satu ada nomor 21? Yang kedua aja sih. Bagus, si ini agamanya apa? Cuma pernah ceramah maulid melihat itu harap dalam menjelaskan tentang kepemimpinan Nabi Muhammad. Sama di sini orang harus dikampanyekan, kita harus melaksanakan pemilu yang bermartabat, bermoral, berakhlak mulia. Martabat, moral, akhlak mulia itu di tempat ibadah, masjid, gereja, dan lain-lain. Sementara orang dilarang bicara politik di masjid. Nah, di sini kadang masuk akal, bertentangan dengan akal sehat. Oh, bajulun lah, wah ini sedih. Kita tak boleh buangnya lah. Iya, sidin itu cocok tuh. Memang saya boleh ikut sidin ini. Ibarat tuh karo, banyu sungai karo, dia harus sidin. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi walakin haqqal qawlu minni, tetapi telah tetap ujian dariku bahwa siapa yang baik akan dapat surga, yang tidak baik akan dapat neraka, dan di dalam neraka itu nanti akan dipenuhi oleh jin dan manusia yang durhaka. Mereka akan dimasukkan ke dalamnya semuanya. Kenapa? Karena jin dan manusia durhaka ini tidak lulus dalam ujian, tidak menggunakan petunjuk, dan tidak menggunakan akal sehat. Nah, jadi ayat 13 ini tetap mengajarkan bahwa orang yang berupaya, berusaha, berjuang untuk kebaikan dia dapat surga. Tapi orang yang lalai, lengah, apalagi menantang terhadap kebenaran,
dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tadi bunyi isyarat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya juga yang bisa baca di dalam surah ke-32 ayat 12 dan 13. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah.